Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 19. Kalau kitab cetakan DKI Jakarta, halaman 19. Makalah ke-8 ya. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu saminatu, adapun maqalah as-saminatu yang ke-8, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmuhu, adapun namanya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sahr. Ini nama yang masyhur ya. Kalau kata beliau Ibnu Hisham, itu nama asli beliau adalah Abdullah bin Amin. Kalau yang masyhur ini Abdurrahman bin Sahr Al-Azdi. Kalau sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Syams. Abdul Syams ini artinya penyembah matahari. Berasal dari kabilah Daus ya, yang ada di Yaman. Beliau dijuluki Abu Hurairah oleh Nabi karena beliau ini sangat senang sekali dengan kucing. Makanya dijuluki Nabi dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Itu riwayatnya kalau beliau sedang mengembala kambing, di sampingnya itu pasti ada kucing gitu. Kucing terus bermain sama kucing gitu. Makanya dijuluki dengan Abu Hurairah karena senangnya dengan kucing. Dia termasuk al-mukatsirina birriwayah, termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ada sekitar 5.374 hadis. Wakilnya beliau cuma mendapati Nabi, menjumpai Nabi itu cuma selama 3 tahun. Tapi beliau ini sangat banyak sekali hafalan hadisnya karena termasuk ahli sufah ya, dekat sama Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itu beliau riwayatkan. Annahu bahwa sesungguhnya Abu Hurairah itu qala berkata. Siapa Abu Hurairah? Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun, adapun perkara 3, munjiatun itu bisa menyelamatkan. Ini salasun dijadikan mubtada berupa isim nakirah karena ada unsur tanwi ya, tanwi atau taksim, membagi, seperti kismun al-mu'rabatu kismun yu'rabu bil hurufi wa kismun yu'rabu bil harakati. Itu isim nakirah berupa musawwiknya adalah tanwi atau membagi, ada unsur membagi. Salasun, adapun perkara 3 itu munjiatun, itu menyelamatkan, bisa menyelamatkan. Ai mukhlisatun, menyelamatkan, li sahibiha, bagi orang yang memiliki salasun munjiat, bisa menyelamatkan minal azabi, dari siksa neraka. Jadi ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Wasalasun, adapun perkara 3 muhlikatun, itu bisa merusak, menghancurkan. Mukiatun, itu menjatuhkan, li fa'iliha, bagi yang melakukan salasun muhlikat,
menjatuhkan fil halaki pada kehancuran, kebinasaan. Wasalasun adapun perkara 3 itu darajatun, itu beberapa derajat. Artinya perkara 3 peninggi derajat. Ai manazilu, ini beberapa derajat atau pangkat fil akhirati di akhirat. Wasalasun adapun perkara 3 itu kafaratun, itu melebur lidzunubi amiliha, pada dosa-dosanya orang yang mengamalkan salasun kafar. 3 perkara ini bisa melebur dosa. Nah, sekarang diperinci amal munjiyatu, huruf tafsir. Adapun perkara 3 yang bisa menyelamatkan, fakhasyyatullahi ta'ala, maka itu takut pada Allah Ta'ala. Takutnya fisri, pada tingkah samar atau tingkah sepi, tingkah rahasia. Wal alaniyati, dan terang-terangan. Yang pertama yang bisa menyelamatkan adalah takut kepada Allah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya banyak orang. Kudima didahulukan. Apa asirru, apa sir, yang rahasia. Lianna taqwallahi, karena sesungguhnya takwa kepada Allah, fihi, pada sir, itu a'la darajatin, itu paling tinggi-tingginya derajat. Derajat yang paling tinggi itu ketika bertakwa, ketika dalam keadaan sir, rahasia. Ittaqullaha haitsuma kunta, manapun berada, kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika takwa pada keadaan sir, yang sepi, rahasia, ini adalah paling tinggi-tingginya derajat. Wal qasdu, adapun sederhana, hidup pola hidup yang sederhana, yang hemat gitu. Al-qasdun itu kebalikan dari diddul ifrat, dan maknanya kesederhanaan dalam pola hidup. Fil faqri, pada waktu fakir, ini tidak punya. Wal ghina, dan kecukupan. Jadi tetap hidupnya sederhana walaupun dalam keadaan punya ataupun tidak punya. Ai at-tawassutu itu pertengahan, fil ma'isyati, dalam mata pencarian, di dalam yujawiz, gambarnya tidak melebihi siapa orang, fiha, dalam ma'isyah, tidak melebihi al-hadda, pada batas. Waradhiya, dan ridho siapa man bidzalika, dengan demikian tawassut fil ma'isyah, artinya tidak melebihi batas-batas sehingga dikatakan israf gitu ya. Wal adlu, dan berlaku adil. Wal adlu, dan selalu berlaku adil. Firridho, dalam keadaan ridho. Wal ghadabi, dan keadaan marah. Bi ayaqdiba, yakni dengan ghadab, dengan marah siapa akil. Siapa akil? Lillahi, di situ tulisannya Allahi, la'allahu shawab, li ghadabillahi, lillahi yang benar ya, lafalnya ghadabin lillahi, tulisannya yang benar lillahi. Biayaqdiba, marah siapa akil, lillahi, marahnya lillahi karena Allah.
Jadi bukan karena nafsu. Kalau nafsu ya pasti parah itu ya. Marahnya tidak karena Allah ya, buta. Biasanya kalau marahnya karena nafsu itu yang keluar itu yang jelek-jelek omongannya. Wayardo, dan ridho siapa akil, li ridhohu, karena ridho pada Allah. Jadi marahnya ya karena Allah, ridhonya juga karena Allah. Wa amal muhlikatu, adapun perkara 3 yang menghancurkan, fasyukhun, maka itu ada yang baca fasyukhun, ada fasyukhun ya. Fasyukhun maka itu pelit, syadidun yang sangat. Jadi maknanya sangat pelit. Ini menghancurkan. Ai buhlun, kikir, syadidun yang sangat. Fala yu'addi, maka tidak melakukan siapa akil, ma pada perkara alaihi yang itu atas akil, min haqqillahi ta'ala, dari hak-haknya Allah Ta'ala, wa haqqil khalqi, dan haknya makhluk. Jadi kalau orang pelit ini ya tidak akan melakukan hak-haknya Allah dan haknya makhluk. Orang pelit ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fashhun, adapun lafal fashhun muto'un, yang dituruti. Ya, dalam satu riwayat bukan fashuhun syadidun, tapi fashhun muto'un. Ini pelit yang dituruti. Ai buhlun, pelit atau kikir, yuti'u, yang mengikuti, hu pada bukhl, siapa, al insanu, manusia. Jadi dituruti ya. Amma law kana al bukhlu mawjudan fin nafsi ghairi muta'in fala yakunu muhlikan. Amma law kana, adapun apabila ada apa al bukhlu, apa bakhil atau pelit, mawjudan yang mewujud fin nafsi, di dalam diri, itu ghairu muta'in, tidak diikuti, atau khobarnya yang mewujudan ya. Amma law kana, adapun seandainya ada, apabila ada apa al bukhlu, bukhl itu mewujudan, mewujud fi nafsi, di dalam hati, ghairi muta'in, yang tidak dituruti, fala yakunu, maka tidak ada apa bukhl, tidak ada itu muhlikan, itu merusak. Li'annahu, karena sesungguhnya bukhl atau pelit tadi itu minas sifatil lazimati, minas sifati, termasuk dari sifat-sifat al-lazimati, yang lazim, yang tetap, lin nafsi, bagi diri. Ini kalau memang sifat kikir ini termasuk sifat-sifat yang lazim, yang hampir semua manusia itu mempunyai sifat kikir. Tapi kalau tidak dituruti sifat kikirnya itu, maka itu tidak menghancurkan bagi diri kita. Wahawan, dan hawa nafsu, muttabaun, yang diikuti. Di ayat ba'a, yaitu dengan mengikuti siapa, man atau akil tadi, ma pada perkara ya'muru, yang memerintah, hu pada man, bihi dengan ma, apa yang memerintah, hawahu, yang mengikuti, yang memerintah apa, hawahu, apa hawa nafsunya man. Jadi hawa nafsu yang dituruti, artinya karena nafsu itu ya pasti menyuruh pada perkara-perkara yang jelek. Annan nafsa la ammaratun ilas wa ijabul mar'i, dan membanggakannya seseorang, binafsihi, dengan dirinya, al mar'i, ay nadharuhu, ini memandangnya, al mar'u ilaiha, pada nafsihi,
pada dirinya bi'ainil kamali dengan bentuk yang sempurna, ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, beserta lupanya nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi melihat dirinya sendiri dengan sempurna ya, tanpa memandang nikmatnya Allah, bahwa semuanya ini adalah diberikan oleh Allah untuk ujian kita. Wa ma'al amni, dan beserta rasa aman, min zawaliha, dari hilangnya nikmatullahi ta'ala. Ini ujub ya, sifat ujub. Ini sifat membanggakan diri. Ini merasa dirinya paling benar, paling sempurna. Nah, dia lupa bahwa kalau ujub itu akan lupa kalau yang dibanggakan itu adalah nikmatnya Allah, dan itu pun bisa hilang dengan seketika. Wa amad darajatu, adapun beberapa derajat, 3 derajat tadi. Fa ifsa'us salami, yang pertama adalah maka itu menyebarkan salam. Ifsa'us salami itu membudayakan mengucapkan salam, menyebarkan salam. Ai idharus salami, menampakkan salam, bainan nasi, di antara manusia. Bi antu salima, dengan mengucapkan salam siapa nas alaman atas orang, araf tahu, yang kenal, arafta, yang kenal siapa kamu, hu pada man, waman, dan pada orang, lam ta'rif, yang tidak kenal siapa engkau, hu pada man. Jadi budaya ini sangat sedikit sekali ya, ya banyak. Artinya kalau nggak kenal itu biasanya nggak ngucapin salam kalau bertemu itu. Yang kenal hanya yang dikenal saja, kalau jalan salaman kenal. Padahal sesama muslim semuanya bertemu di jalan pun itu ya harusnya salam. Ini budaya-budaya ini harus ditampakkan lagi ya. Wa it'amut ta'ami, jadi 2 perkara yang bisa meninggikan derajat. Yang kedua adalah it'amut ta'ami, dan memberi makanan, lidzaifi, pada tamu, wal ja'i, dan orang yang lapar. Ini juga bisa meningkatkan derajat. Wassalatu, dan salat, billaili, di malam hari. Wan nasu, sedangkan adapun manusia, orang-orang itu, niyamun, itu pada tidur. Jadi ini sholat malam ini bisa meninggikan derajat, apalagi kalau orang-orang itu sudah tidur. At-tahajjudu, salat tahajud, fi jawfil laili, pada fi jawfil laili, pada pertengahan malam, pada tengahnya malam. Hala ghaflatin nasi, pada tingkah lalainya manusia, fil ladzatin naumi, pada lezatnya, pada enaknya tidur. Ini berat sekali ya. Berat karena bisa meninggikan derajat itu. Wa amal kafaratu, adapun perkara yang bisa melebur, allati adatuha, yang adapun adatnya, al kafarat, allati adatuha, yang adapun adatnya, allati itu antamhu, bisa melebur apa, allati melebur, al khati'ata, pada dosa-dosa kecil yang dimaksud ya. Fa isbaghul wudu'i, maka itu menyempurnakan wudu. Yang pertama menyempurnakan wudu, ini bisa melebur dosa-dosa kecil. Fis sabarati, pada waktu sangat dingin. Lafal sabarati bi fathata, ini dengan dibaca fathah 2 hurufnya, sabar.
Jam'u sabaratin. Sabrotin. Jam'u sabrotin itu jamaknya lafal sabrotin. Bi fathin dengan di fathah, fasukunin lalu sukun. Sabroh. Ai itmamul wudu'i, yakni menyempurnakan wudu fi waktu syiddatil barati, pada waktu sangat dingin. Ya jadi dengan melakukan siapa man bisunanihi, dengan kesunahan wudu. Ini bisa melebur dosa kecil. Dan air wudu ini juga bisa menjadi cahaya nanti di padang mahsyar. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini nanti ketika digiring di padang mahsyar akan bercahaya sebab air wudu, muhajjilun, dan sebab sujud. Ini bisa menjadi cahaya ketika di padang mahsyar. Ya, makanya panjangkan basuhan wudunya, tahjil dan mughargharin. Bercahaya wajahnya, tangan dan kakinya itu muhajjil. Ini bisa menyebabkan cahaya di hari kiamat nanti. Wanaklul aqdami, dan memindah beberapa kaki, ilal jamaati, ilal jamaati, untuk sholat jamaah. Artinya melangkahkan kaki. Naklul aqdam artinya melangkahkan kaki, ilal jamaati, untuk melakukan sholat berjamaah. Ai ila sholati, yakni untuk sholat ma'al jamaati, beserta jamaah. Wa intidharu sholati, dan menunggu sholat ba'da sholati, setelah sholat. Liyusolliyaha, supaya sholat siapa manha pada sholat, fil masjid, di masjid. Wa misluhu, dan itu seperti intidharu sholat, intidharu kulli khairin, adapun menunggu setiap perkara yang baik. Ini semakna ya. Jadi pahalanya menunggu sholat di masjid itu besar sekali, bisa melebur dosa. Wal maqalatut tasi'atu, sudah pembahasannya. Wal maqalatut tasi'atu, adapun maqalah yang ke-9, itu qala, berkata siapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Alaihi itu tetap pada malaikat Jibril, assalamu adapun keselamatan. Ya Muhammadu, hai Muhammad, hiduplah, ma pada hidup, syi'ta, yang menghendaki siapa engkau. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu mayyitun, akan mati. Artinya hiduplah engkau seberapapun lamanya, namun engkau pasti akan mati. Li'anna akhiral hayy, karena sesungguhnya akhirnya kehidupan itu mayyitun, mati. Wa ahbib, dan cintailah, man pada orang, syi'ta, yang kau telah kehendaki. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu mufariquhu, itu orang yang berpisah pada man. Cintailah siapa saja yang kau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Siapa saja itu, misalkan orang tua mencintai anaknya, ya nanti ya bakal berpisah, bisa berpisah dengan keluarga dan nikah, terus berpisah dengan kematian. Ini pasti. Tiga perkara ini pasti ya. Wa'mal, dan beramallah. Salahnya belum. Mufarikuman, ini berpisah pada orang, syi'ta, yang kau kehendaki, bil mauti, dengan kematian. Jadi berpisah dengan kematian, pasti ini ya. Wa amal, dan beramallah, ma pada amal, syi'ta, yang kau sukai.
yang telah engkau sukai. Fa innaka maka sesungguhnya engkau itu mujziyun bihi, itu dibalas bihi dengan ma. Jadi beramallah semaumu, sesukamu, namun kau pasti akan mendapatkan balasannya. Mujziyun dibalas bihi dengan ma. Jadi beramallah dengan semaumu, pasti akan mendapatkan balasan. Li'annal ibadah, karena sesungguhnya hamba-hamba itu mujziyuna, itu akan dibalas siapa al-ibad bi'amalihim, dengan amal-amalnya ibad. In khairan ay in kana amalu khairan fa khairun. In khairan, maka apabila ada apa amal itu khairun bagus, fa khairun maka bagus. Wa in syarran wa in kana al-amalu syarran, dan apabila ada apa amal itu syarran jelek, fa syarrun maka dibalas jelek. Jadi sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau baik ya dibalas baik, kalau jelek ya balasannya juga jelek. Wal maqalatul ashiratu, adapun maqalah al-ashiratu yang ke-10, itu qala berkata, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu nafarin, adapun 3 kelompok, 3 golongan boleh, yudhilluhumullahu tahta dhilli, yudhillu menaungi hum pada salasun nafar, siapa Allah tahta dhilli di bawah naungan, tahta dhilli arsyihi di bawah naungan arsy-Nya Allah, yauma la dhillah pada hari tidak ada naungan illa dhilluhu kecuali apa naungannya Allah, ai yaumal kiamati pada hari kiamat. Siapa itu? Al-mutawadhi'u, rupanya orang yang melakukan wudu fil makarihi pada waktu-waktu yang tidak disukai, pada waktu yang tidak menyenangkan. Ai jam'u makrohin jamaknya lafal makroh bi fathil mimi, dengan dibaca fathah mimnya, warra'i dan ra, makroh. Ai fi awqatil masyaqqati, pada beberapa waktu yang berat. Wahia, adapun awqatul masyaqqat itu awqatul baradi, itu waktu dingin, asyadidi yang sangat. Jadi waktu yang sangat dingin biasanya kan malas untuk wudu ya, sangat dingin, apalagi kalau tengah malam. Wal masyi, ini nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Wal masyi, dan orang yang berjalan ilal masajidi pada masjid-masjid, fiz zulami pada keadaan gelap. Jadi jalan ke masjid dalam keadaan gelap. Diajil sholati, untuk melakukan sholat, karena untuk melakukan sholat ma'al jamaati beserta jamaah. Wa mut'imul ja'i, dan orang yang memberi makanan pada orang yang lapar, ini juga akan mendapatkan naungan dari Allah. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga ada keterangan, ada 7 ya, termasuk Imam Adil, terus pemuda yang suka di masjid ya. Maksud ini ya, kalau di sini ada 3 perkara yang bisa mendapatkan naungan dari Allah. Di riwayat lain ada 7 riwayat ya. Ada anak muda yang dirayu oleh perempuan cantik untuk diajak zina, akan tetapi tidak mau, terjawab inni akhafullaha rabbal alamin, termasuk itu mendapatkan naungan. Wal maqalatul hadiyatu asyarah,
Adapun maqalah al-hadiyata asyarah yang ke-11, kila dikatakan li Ibrahim, pada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in, karena apa, ittakhadallahu, menjadikan kepada engkau, siapa Allahu Allah, dijadikan khalilan, pada seorang kekasih. Ya, karena apa Allah menjadikan engkau seorang kekasih? Qala, menjawab siapa Nabi Ibrahim, bisalah sati asya'a, dengan 3 beberapa perkara. Jadi Nabi Ibrahim dijadikan Allah sebagai seorang kekasih itu dengan 3 perkara. Nah, ini yang pertama, ikhtartu, telah memilih siapa saya, amrullahi ta'ala, pada perintahnya Allah, ala ghairihi, atas perintahnya selain Allah. Jadi yang pertama yang bisa menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah adalah beliau selalu mengutamakan perintahnya Allah atas perintahnya selain Allah. Wa fi nushatin, dan dalam satu naskah, makhtartu, adapun qaul makhtartu amral ghairi, maknanya makhtartu, tidak memilih siapa saya, amral ghairi, pada perintahnya orang lain, ala amrillahi, atas perintahnya Allah Ta'ala. Ini pada satu riwayat, pada satu naskah, lafalnya makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Wa mahtamamtu, yang kedua, wa mahtamamtu, dan tidak prihatin siapa saya, bima, dengan rezeki, takafala, yang telah menanggung siapa Allah Ta'ala, li, padaku. Yang kedua, aku tidak akan mengkhawatirkan sesuatu, yakni yang dimaksud itu adalah rezeki yang urusannya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu tidak khawatir, karena urusan rezeki adalah urusannya Allah. Ai ma kuntu, tidak berdiri siapa aku, bi amrima, dengan perkara, bi amrin, dengan perkara, matahammala, yang menanggung, beri amrima, dengan perkaranya, perkara, tahammala, yang menanggung siapa Allah Ta'ala, bi amri ma, perkaranya rezeki, tahammala, yang menanggung siapa Allah li, padaku, minar rezeki, dari rezeki. Jadi kalau sudah ditanggung masalah rezeki oleh Allah, ya tidak usah dikhawatirkan. Itu Nabi Ibrahim seperti itu, ya. Dalam maqalah lain selanjutnya, wa ma ta'asyaitu, dan tidak makan waktu sore siapa saya, wa ma ta'asyaitu, dan tidak makan sore siapa saya, ma'akaltu, tidak makan siapa saya, waqtal masai, pada waktu sore, wa ma taghaddaitu, dan tidak sarapan siapa saya, ma akaltu, tidak makan siapa saya, waqtal ghadati, pada waktu pagi, illa ma'ad dhaifi, kecuali makan bersama tamu. Insyaallah ini, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak suka makan baik pada waktu sore maupun pagi, kecuali bersama tamu, gitu. Insyaallah, ya. Jadi wakila beliau itu sampai berjalan beberapa mil, ya, untuk mencari
orang yang mau makan bersama beliau. Masya Allah ya, Nabi Ibrahim. Ruwiya diriwayatkan annahu bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, karena ada siapa Nabi Ibrahim itu yamsi berjalan siapa Nabi Ibrahim berjalan mailan pada 1 mil mailani atau pada 2 mil litolabiman untuk mencari orang yakulu yang makan siapa man ma'ahu beserta bersama Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai 1 mil atau 2 mil hanya untuk mencari teman untuk makan bersama. Ini 3 perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim disebut disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Yang pertama, beliau itu selalu mengutamakan perintah Allah atas perintah-perintah selain Allah. Yang kedua, tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu. Ini masalah urusan rezeki ya, karena urusan rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Terus yang ketiga, ini beliau tidak suka makan baik sore maupun pagi kecuali bersama seorang tamu. Ini sampai jalan bermil-mil beliau ya untuk mencari teman untuk menemaninya makan. Ini 3 perkara ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim dijadikan Khalil atau Khalilullah, kekasihnya Allah. Wal maqalatu tsaniyatu asyara. Adapun maqalah yang ke-12, an ba'dil hukama'i, itu diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Yani al-hukama yang dimaksudnya ay atibbaul qulubi, yakni beberapa pakar tabib, ini dokter hati, ketabiban kalbu, hati, ini hukama. Salah satu asya, adapun 3 perkara. 3 perkara tufarrihu, jim apa itu? Tufarriju, yang bisa menghilangkan apa salah satu asya al-ghusas, pada rasa susah, rasa gelisah. Lafal ghusas bidamil ghaini dengan dibaca dhammah ghannya, ay takshiful ghumuma, yakni menghilangkan apa salasa al-ghumuma, pada kegelisahan, kesedihan, kesusahan. Yang pertama adalah rupanya zikrullah ta'ala, yang pertama adalah zikir kepada Allah ta'ala. Bi ayyi sighatin, dengan sigot apa saja. Kanat, ada apa sighah, ka'iyakula, seperti berkata siapa orang, kafiran, hanya banyak mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Baca ini bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, yakni zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Au bil munajati, yang kedua dengan munajat. Munajat ka'iyakula, seperti berkata siapa orang, ya mugi sakulli malhuf, hei dat yang menolong pada setiap orang yang susah. Nadahu, memanggil siapa kullu malhuf, pada al-mughis. Wa ya mujiba kulli muttarrin da'ahu, itu doa. Ya mughis,
Hai zat yang memberi pertolongan kepada siapapun yang minta pertolongan kepadanya, artinya. Wa ya mujiba kulli muttarrin da'ahu, wahai zat yang mengijabahi setiap orang yang sangat meminta pertolongan, ya, muttar, lagi keponcong kalau bahasa Jawa. Da'a yang meminta, siapa? Kullu muttar pada mujib. Wa ya haliman, wahai zat yang halim, penyantun, ala kulli dhi hafwatin, atas setiap orang yang mempunyai kesalahan. Asohu, yang bermaksiat, siapa? Dhi hafwa pada halim. Artinya, wahai zat yang penyantun terhadap kesalahan orang-orang yang bermaksiat atau yang mendurhakainya. Wa ya qaiman bil kifayati, wahai zat yang mencukupi atau memberi kecukupan. Qaiman yang berdiri, zat yang berdiri bil kifayati dengan kecukupan, artinya wahai zat yang memberi kecukupan. Liman, bagi orang, asarohu yang memilih, siapa? Qaiman bil kifayah pada yang memilih, siapa? Man pada qaim bil kifayah, memilih ala dunyahu, atas dunianya. As'aluka, memohon, siapa? Aku pada engkau, al-wusula, memohon al-wusula pada sampai atau bisa meraih, ilama pada perkara, la asilu, yang tidak dapat sampai, yang tidak dapat meraih, ilahi pada ma, illa bi ma'unatika, kecuali dengan pertolonganmu. Ini zat yang yang supaya bisa meraih apa yang dia tidak dapat diraih kecuali dengan pertolongannya Allah. Ini as'alukal wusula ila ma asilu ilaihi. Ini memohon bisa mencapai, bisa meraih pada perkara yang tidak bisa diraih kecuali memohon dengan pertolongannya Allah. Wadaf imah, dan menolak perkara, la atiku, yang tidak kuat, siapa? Aku, daf'ahu, untuk menolak ma, menolak ma, illa bikuwatika, kecuali dengan kekuatanmu. Ya, aku memohon menolak perkara yang tidak kuat, yang tidak mampu untuk menoloknya kecuali dengan kekuatannya Allah. Wa as'aluka, dan memohon, siapa? Saya. Wa as'aluka, dan memohon, siapa? Saya, kepada engkau, hiyarotan pada kebaikan, fiha, yang itu pada khiyarah, afiatun, adapun keselamatan, afiatun adalah keselamatan, wa afiatan, dan pada afiyah, kesehatan, afiat, sehat wal afiat, yaitu afiatun. Yang pertama adapun keselamatan, wa afiatun, dan pada kesehatan, fiha, yang itu pada afiat, hiyaratun, adapun kebaikan. Ini memohon kebaikan yang mengandung kesehatan dan kesehatan yang mengandung kebaikan. Memohonnya birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling rahmatnya beberapa zat yang rahmat, ya, zat paling rahmat. Waliko
waliqa'i auliyaihi. Yang pertama yang menghilangkan kesusahan, yang pertama adalah zikir kepada Allah, yang kedua adalah bertemu pada wali-walinya Allah. Minal ulama'i, yaitu zikrullah, jadi waliqa'u auliyaihi, dan bertemu pada wali-walinya Allah. Minal ulama'i, dari ulama, wassolihina, dan orang-orang soleh. Nah, ada satu cerita ini menantunya Mbah Mun, ini Gus Syam, ketika di hotel di Mekah itu, beliau didatangin seorang syekh, hanya ingin dilihat oleh Syekhina Maimun Zubair, ya. Jadi datang, ketok pintu, terus minta undur ilayya, yani pengen dilihat oleh Mbah Mun. Karena masyhur kalau Mbah Mun itu adalah wali Allah. Alhamdulillah kita ngaji sama beliau, senang kalau lihat beliau itu adem rasanya itu, awal-awalannya ngaji, kita ngaji di paling depan itu rasanya adem itu. Ini benar, ya. Jadi kalau kita melihat orang ulama, orang-orang soleh, ini adem rasanya, ya. Wa kalamul hukama'i, dan ucapan beberapa wali yang soleh. Yang ketiga adalah ucapannya orang-orang yang soleh, wali-wali yang soleh. Ini bisa menghilangkan kegelisahan, kesedihan. Alladzi, omongan, ya dulu yang menunjukkan apa, alladzi ala khairiyid dunya, atas kebaikan dunia, wal akhirati, dan kebaikan akhirat. Ini ucapan-ucapan, makalah-makalah yang bisa menunjukkan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Seperti kita ngaji ini, kita ditunjukkan oleh Syekh Nawawi Banten dengan makalah-makalah beliau, dengan kajian beliau ini, kita insya Allah bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Makanya kata Syekhina Najih Maimun juga gitu, ngaji itu bisa dijadikan hiburan bagi kita, bisa dijadikan hiburan gitu. Kalau beliau itu malah kalau nggak ngaji itu malah nggak enak gitu. Masya Allah, ya, istiqomahnya beliau itu. Wal maqalatu salisata asyarata, adapun maqalah as-salisata asyarata yang ke-13, itu anil Hasanil Basri, diriwayatkan dari Hasan Basri radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah anhu, dari Hasan al-Basri. Wa huwa, adapun Hasan Basri itu min akabirit tabi'ina, itu termasuk dari pembesar-pembesar tabi'in. Man la adaba lahu la ilma lahu, barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka tidak mempunyai ilmu. Man, adapun orang, la adaba, yang tidak mempunyai tata krama, yang tidak mempunyai adab, itu mewujud lahu bagi man, ma'allahi ta'ala, adab bersama Allah, wa ma'al khalqi, dan adab bersama makhluk, la ilma, maka tidak ada ilmu itu mewujud lahu bagi man, yu'tadu, yang dianggap apa bihi ilmu. Jadi kalau orang nggak punya adab sama Allah, sama orang-orang, ini nggak punya ilmu, nggak punya etika, ya. Laisal adab kadzdzub, orang yang nggak punya etika, nggak punya adab, itu seperti lalat, ya, main celok sana, main celok sini, gitu. Itu juga nanti ilmu fauqal al-adab fauqal ilmi. Jadi adab itu di atas ilmu. Kalau ngalim pinter tapi nggak berakhlak, ya nilainya 0 itu, ya.
Waman dan barang siapalah sobro yang tidak ada sober itu maujudlah bagi man ala tahammulil balaya atas menanggung ujian, beberapa ujian, wa adzal khalqi dan disakitinya makhluk, gangguannya makhluk, ala masyaqqati ijtinabil ma'asi dan atas payahnya, beratnya menjauhi beberapa maksiat, wa ala ada'il faraidhi dan sabar atas melakukan beberapa kefarduan. Ini macam-macam sabar ya. Yang pertama sabar menanggung ujian, menanggung ujian, musibah. Wadal halki dan sabar disakiti orang, ya, difitnah sabar, dibully sabar. Yang kedua, terus sabar beratnya menjauhi maksiat, macam-macam sabar. Yang keempat adalah sabar melakukan keperduan atau melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itulah dina, itu tidak ada agama itu maujud lahu bagi man ay yu'taddu yang dianggap, yang dihitung apa bihidin. Jadi kalau enggak punya kesabaran ya, tidak punya kesabaran menanggung derita, jadi maksiat, menjadi melakukan kewajiban, itu dianggap orang yang tidak mempunyai agama. Waman la wara'ah, adapun orang la wara'ah yang tidak ada wirai itu maujud lahu bagi man anil maharimi dari perkara-perkara haram, wasyubuhati dan perkara-perkara yang samar, syubhat. La zulfa lahu, tidak ada dekat ya, tidak punya kedudukan yang dekat. Zulfa maknanya itu dekat. La zulfa, tidak ada pangkat atau kedudukan yang dekat itu maujud lahu bagi man. Aila martabata, tidak ada kedudukan atau derajat itu maujud lahu bagi man indallahi, di sisi Allah, wala kurbatan, dan tidak ada kedekatan lahu kepada man minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Kalau nggak ada wirai, masya Allah ya, udah biasa melakukan maksiat, dari melakukan atau melakukan perkara-perkara yang haram, syubhat ini, maka rasanya ya kalau ibadah itu nggak ada nggak ada rasanya ya, kayak hamper rasanya. Karena apa? Udah terbiasa maksiat ya, apalagi bisa nangis gitu, masya Allah. Wal maqalatur rabi'atu asyara, adapun maqalah ar-rabi'ata asyara yang ke-14, itu ruwiya diriwayatkan anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki min bani Israil, dari bani Israel, kharaja, itu keluar siapa? Rajul, ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Fabalagha, lalu sampai siapa rajul dalika pada talabil ilmi, sampai nabiyahum, pada nabinya Bani Israel alaihi salam. Ini ada riwayat seorang laki-laki di Bani Israel yang mau pergi menuntut ilmu. Kebetulan berita itu atau kabar tersebut itu sampai kepada nabinya Bani Israel. Faba'atha, lalu mengutus ilahi pada rajul,
Fa'atahu, lalu mendatangi siapa rajul pada nabi ya. Lalu nabi itu mengutus seseorang untuk mendatangi rajul itu, terus rajul itu datang pada nabinya. Faqala, lalu berkata siapa nabi yuhum alaihissalam lahu pada rajul, lidzalika rajuli, pada lelaki itu, ya fata, hai pemuda, ini a'idzuka, ini sesungguhnya aku, itu a'idzuka, itu menasehati siapa aku kepada engkau, bisalah hisolin, dengan 3 perkara, fiha, yang itu pada salasul hisol, ilmul awwalina, adapun ilmunya orang-orang yang awal, wal akhirina, dan orang-orang yang akhir, ayyakfika, yang mencukupi kepadamu apa dzalika, apa demikian itu salasu hisalin. Jadi dinasehati oleh Nabi, aku akan memberimu beberapa nasihat, wejangan dari ilmunya orang-orang yang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akhir. Yang pertama, khofillah, takutlah Allah, pada Allah, bisri, pada waktu sepi, rahasia, wal alaniyati, dan ketika ramai. Takutlah kepada Allah baik waktu keadaan sepi maupun keadaan ramai. Ai fi halil khafai, pada tingkah samar, anin nasi, dari manusia. Wa fi halid dhuhuri, pada tingkah jelas, yakni rame, indahum, di sisi manusia. Wa amsik, dan tahanlah, lisanaka, pada lisanmu, anil khalqi, dari makhluk, la tazkur, jangan berbicara siapa kamu, jangan menyebut siapa kamu, hum, pada nas, illa bikhairin, kecuali dengan menyebut perkara yang baik. Jadi yang kedua, nasihatnya Nabi Bani Israel ini, jagalah lisanmu, tahanlah lisanmu dari berkata yang tidak baik. Jadi artinya hanya berkata dengan perkataan yang baik. Ini ketika menuntut ilmu. Terus yang ketiga adalah mana tadi? Wangzur, dan lihatlah, khubzaka, pada rotimu, alladzi ta'kuluhu, alladzi, yang ta'kulu, yang memakan siapa engkau, hu, pada khubzu, hatta yakuna, sehingga ada apa roti, aidzalikal khubzu, apa roti itu, minal halali, dari perkara halal. Fa'ina idzin, maka ketika halal, ini aklul halal, ta'kulu, makan siapa kamu, hu, pada khubzun, wa illa, dan apabila tidak halal, fala ta'kulhu, maka janganlah kamu makan, hu, pada khubzun. Yang ketiga, wejangan dari nabinya Bani Israel itu, perhatikan untuk memperhatikan makanannya, ya. Jangan sampai kita mencari ilmu itu memakan makanan yang haram, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau makan haram saja ya nanti ya ilmunya enggak barokah, ilmunya enggak manfaat. Walaupun Rp1.000, Rp500, kalau bukan haknya kita ya jangan dibuat beli apa itu, ya.
Nanti jadinya ya malas ngafalin dan lain sebagainya. Efeknya besar sekali kalau makan haram itu. Terus selanjutnya famtana'ah lalu tercegah siapa al-fata pemuda anil khuruji dari keluar ila baladin akhar pada negeri akhara yang lain li talabil ilmi karena mencari ilmu. Jadi ketika diwejangi itu karena sangat dipikirkan sangat beratnya sekali pesan-pesan dari Nabi itu, ya akhirnya tertahan. Jadi tidak jadi pergi untuk mencari ilmu, artinya mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu ke negeri lain. Ini pada zamannya Nabi. Tapi ada makolahnya Nabi, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini makalah yang ke-15 ya. Wal makalah 15. Udah sampai jam berapa? Wal maqalatu al-khamisatu asyara wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.